Selamat pagi. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan diberikan hari yang baru. Oleh sebab itu marilah kita awali hari yang baru ini melalui firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan kami boleh mengawali aktivitas kami melalui firman Tuhan. Sertai hati dan pikiran kami agar kami Tuhan boleh menerima firman Tuhan yang menjadi alat bagi kami untuk melakukan aktivitas kami dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari Selasa ini diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk saudara terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kekeringan, kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam perikop ataupun latar belakang dalam Yesaya pasal 41 ini, jelas yang terjadi bagaimana setelah bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan tidak ingin hidup dalam keteraturan ataupun ketertiban sebagaimana Tuhan harapkan dari mereka. Akibatnya membawa mereka kepada penderitaan dan kesengsaraan. Mereka digambarkan dalam nats yang kita baca tadi, sengsara dan miskin yang berupaya mencari air dan kehausan. Tetapi mereka mencari tetap tidak menemukannya. Kehausan yang tidak terpuaskan adalah gambaran hidup bagi mereka yang meninggalkan Allah. Dan juga kehausan juga adalah gambaran hidup kita saat ini ketika kita meniadakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengutip perkataan dari pendeta Binsar Pakpahan, kehausan yang dialami oleh orang ada 3 hal. Yang pertama, ada yang dikatakan kehausan karena tubuh kekurangan cairan. Itu kita lihat gejalanya, kelelahan yang tidak biasa atau tidak bisa dijelaskan, baru air mata berkurang, mulut kering, atau sering disebut dehidrasi tubuh, sehingga dampaknya mengantuk, jantung berdebar-debar. Cara mengatasinya jelas, kita harus minum air 8 gelas sehari atau 2,3 liter. Itu yang pertama, kehausan cairan tubuh. Lalu kita naik. Yang kedua, ada yang namanya kehausan kasih sayang, di mana suatu kondisi seorang membutuhkan kasih sayang di tengah-tengah kehidupannya. Ciri-ciri orang yang kehausan kasih sayang adalah orang yang caper atau cari perhatian, perasaan sensitif, suka merasa sedih, berasa tidak ada yang suka dengannya, dan pertumbuhan mentalnya pun terhambat. Cara mengatasinya jelas, orang seperti ini harus diperhatikan. Lalu yang menarik, yang menjadi khotbah kita, ada yang ketiga yang merupakan dampak yang luar biasa, yaitu kehausan rohani atau spiritual. Suatu kondisi di mana seseorang merasakan ada yang kurang pada jiwanya. Ciri-cirinya memang kelihatan. Yang pertama, dia kehilangan tujuan hidup, tidak tahu apa arti hidup, dan merasa kekosongan padahal sudah banyak yang diraihnya. Itulah ciri-ciri kehausan rohani. Dalam hal ini Raja Salomo sangat jelas mengungkapkan dalam pengkhotbah, kitab pengkhotbah, bagaimana Raja Salomo menjelaskan jiwanya yang hampa di tengah-tengah kehidupannya. Dia mencoba menyegarkan tubuhnya melalui anggur, tetapi dikatakan itu sia-sia. Lalu dia coba membangun tempat perlindungan yang kokoh, tetapi dia tetap mengatakan itu pun sia-sia.
lalu dia membangun kuasa di tengah-tengah kehidupannya, tetap mengalami yang namanya kesia-siaan. Bahkan dia mengumpulkan kekayaan emas, harta, dan perak, tetapi mengalami yang namanya kesia-siaan. Dengan sangat jelas saja Salomo mengatakan semua itu sia-sia jika tidak bersama dengan Tuhan. Itulah dampak yang terjadi ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Akan terjadi yang namanya kehausan spiritual di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga cara mengatasinya hanya satu. Itu yang dikatakan Raja Salomo, yaitu datanglah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa dilegakan dari kehausan rohani kita. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah air kehidupan"? Kita bisa membacanya bersama-sama di Yohanes 4 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Sangat jelas Yesus Kristus mengatakan bahwa dialah air kehidupan yang melegakan setiap kehidupan orang percaya. Syarat yang paling utama, datanglah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, apapun kehampaan hidup kita saat ini, penderitaan dan bahkan situasi yang kita hadapi saat ini, marilah datanglah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melegakan kita, memberikan air kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi air yang hidup di tengah-tengah kehausan kami saat ini, agar kami memperoleh kelegaan, memperoleh semangat untuk melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Sertai gerejamu, sertai seluruh pelayan gerejamu, terlebih negara kami ini, agar di dalam kasih dan lindungan Tuhan. Sertai saudara kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan kehausan, menderita akibat pandemi COVID Corona saat ini. Biarlah Tuhan yang menjadi air kehidupan di dalam kependeritaannya, di dalam kesengsaraannya, agar Tuhan legakan dan dia boleh semangat kembali, boleh beraktivitas kembali di setiap kehidupannya. Sertai seluruh tenaga medis agar selalu dalam kasih dan lindungan Tuhan, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah keadaan negara kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.